Halo, perkenalkan nama saya Jiska Diani Putinela, saya dari kelas 12 MIA. Hari ini saya akan bahas penyakit menular seksual. Adapun ciri-ciri, gejala, dan cara menanggulanginya, mari kita bahas. Cus. Yang pertama ada ciri-ciri penyakit menular seksual. Penyakit menular seksual tidak selalu menimbulkan gejala atau bisa hanya menyebabkan gejala ringan. Oleh karena itu, tidak heran beberapa orang baru mengetahui dirinya menderita penyakit menular seksual setelah muncul komplikasi atau ketika pasangannya terdiagnosis menderita penyakit menular seksual. Adapun gejalanya yang dapat muncul akibat penyakit menular seksual akan berbeda-beda tergantung jenis penyakitnya. Namun, umumnya itu dapat berupa pertama, muncul benjolan luka atau lepuh di sekitar alat kelamin, anus ataupun mulut. Yang kedua, alat kelamin terasa gatal dan terbakar. Yang ketiga, nyeri ketika buang air kecil atau berhubungan seksual. Yang keempat, keluar cairan dari alat kelamin laki-laki, kencing nanah, ataupun perempuan, yaitu keputihan. Yang kelima, nyeri perut bagian bawah. Yang keenam, demam dan menggigil. Yang ketujuh, muncul pembekakan kelenjar getah bening atau benjolan di selangkangan. Yang kedelapan, muncul ruam kulit di badan, tangan, ataupun kaki. Nah, ada macam-macam penyakit menular seksual. Yang pertama, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan. Yang kedua, penyakit menular seksual yang disebabkan oleh erosi. Yang ketiga, penyakit menular seksual yang lainnya. Dan kita akan bahas penyakit menular seksual yang disebabkan oleh peradangan. Nah, adapun penyebab peradangan pada penyakit menular seksual yang paling sering dialami adalah pertama ada bakteri. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri adalah gonrea dan chlamydia. Dan yang kedua ada jamur. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur adalah candidiasis. Yang ketiga itu disebabkan oleh parasit. Penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit adalah trichomoniasis. Untuk lebih jelasnya, ada gambar di atas sini. Dan kita akan bahas selanjutnya gonrea. Gonrea atau yang sering disebut penyakit kencing nanah adalah salah satu jenis penyakit menular seksual PMS yang umum dan disebabkan oleh bakteri Gonococcus. Dan gonrea ini dapat menyerang siapa saja loh, maupun laki-laki maupun perempuan. Nah, adapun gejala-gejala infeksi gonrea pada laki-laki, yang pertama gejalanya timbul dalam waktu 1 minggu. Yang kedua, rasa sakit pada waktu buang air kecil dan kemaluan dalam keadaan tegang. Yang ketiga, keluar nanah dari saluran kencing terutama pada pagi hari. Yang keempat, sering tidak ada gejala pada stadium dini. Gejala infeksi gonrea pada perempuan. Yang pertama, sering tanpa gejala apapun atau gejalanya sulit dilihat. Yang kedua, nyeri di daerah perut bagian bawah, kadang-kadang disertai keputihan dengan bau yang tidak sedap. Yang ketiga, alat kelamin terasa gatal dan sakit. Yang keempat, rasa sakit atau panas kalau kencing dan pendarahan setelah hubungan seksual. Yang kelima, walaupun demikian, gonrea sering terjadi tanpa keluhan ataupun gejala apapun, sering tidak disadari oleh perempuan loh, jadi harus hati-hati ya. Pada laki dan perempuan menderita gonrea, yang pertama untuk orang yang melakukan seks tidak wajar dapat terjadi di area kronis ataupun diare berdarah serta tenggorokan dapat terasa sakit dan berwarna merah. Ngeri banget kan? Yang kedua, masa inkubasinya kira-kira 1-14 hari dengan rata-rata 2-5 hari loh. Akibat bila gonrea terlambat diobati apa saja? Yang pertama, dapat menimbulkan nyeri perut bagian bawah. Ini berarti infeksinya sudah menular ke saluran terul. Dan sehingga dapat terjadi kehamilan di luar kandungan, bahkan sampai terjadi kemandulan. Ini sangat bahaya. Yang kedua, bila gonrea masih ada saat melahirkan, bayi infeksi dapat menular pada mata dan bisa terlambat ditangani, dapat timbul
kebutaan pada bayi. Ini sangat dihindari dan ini ada gambarnya di atas. Yang kedua, trichomoniasis. Nah, jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit. Salah satu jenis penyakit menular seksual yang disebabkan oleh parasit bernama Trichomonas vaginalis. Nah, penyakit ini kok bisa menular sih? Ya, karena penyakit ini menular dengan melakukan hubungan seksual ataupun hubungan seksual yang tidak wajar. Meskipun begitu, aktivitas ciuman dan penggunaan barang bersama dengan pengidap seperti alat makan, dudukan toilet, ataupun handuk tidak bisa menjadi media penularan loh. Nah, siapapun yang aktif secara seksual berisiko tertular trichomonas. Adapun gejala dari trichomonas pada wanita, mari kita bahas. Yang pertama, nyeri pada perut bagian bawah. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil atau berhubungan intim. Yang ketiga, keputihan abnormal yakni cairan menjadi kental, encer, berbusa maupun bau yang menyengat dan amis, berwarna kekuningan maupun kehijauan. Dan yang keempat, nyeri, bengkak, dan gatal di area kemaluan paha bagian dalam. Nah, adapun gejala trichomonas pada pria, yang pertama itu frekuensi buang air kecil meningkat. Yang kedua, nyeri saat buang air kecil dan kelamin dalam keadaan tegang. Yang ketiga, muncul cairan putih dari alat kelamin. Yang keempat, nyeri, bengkak, kemerahan pada ujung kelamin. Kalian perhatikan gambar di atas ini ya. Yang ketiga ada klamidia. Klamidia adalah penyakit menular seksual yang disebabkan oleh bakteri Chlamydia trachomatis yang terutama menyerang leher rahim. Chlamydia merupakan penyakit menular seksual yang paling umum dapat disembuhkan. Nah, adapun orang-orang yang tidak merasakan gejalanya, yang muncul biasanya itu rasa sakit atau ketidaknyamanan saat berhubungan seksual atau buang air kecil. Yang kedua, keluar cairan hijau atau kekuningan dari alat kelamin. Yang ketiga, sakit perut di bagian bawah. Dan jika penyakit ini tidak disembuhkan, maka penyakit ini akan merusak tubuh dalam jangka panjang. Penggunaan perlindungan kelamin efektif dalam membantu mencegah penyakit ini. Dan gejala infeksi klamidia pada perempuan. Yang pertama, infeksi ini menimbulkan gejala atau keluhan keputihan, dapat disertai nyeri saat kencing dan pendarahan serta hubungan seksual. Gejalanya ini mirip seperti gonorrea, tapi biasanya lebih ringan. Yang kedua, penularan tanpa disadari. Karena kebanyakan perempuan yang terinfeksi tidak merasakan gejalanya. Yang ketiga, pada infeksi kronik dapat terjadi penyebaran ke saluran telur yang menimbulkan nyeri pada perut bagian bawah dan mengakibatkan kemandulan atau kehamilan di luar kandungan. Yang keempat, bayi yang baru lahir yang terinfeksi klamidia dari ibunya dapat mengalami kebutaan ataupun radang paru-paru. Yang kelima, masa inkubasinya itu 7-21 hari. Dan ini gambarnya ya guys. Yang keempat adalah vaginosis bakterial. Vaginosis bakterial adalah infeksi alat kelamin wanita yang disebabkan oleh terganggunya keseimbangan flora normal di dalam alat kelamin. Umumnya, tubuh memiliki bakteri baik yang berfungsi melindungi tubuh dari bakteri jahat yang dapat menyebabkan infeksi. Namun, pada penderita vaginosis bakterialis, jumlah bakteri baik di dalam alat kelamin itu berkurang drastis sehingga tidak mampu melawan infeksi tersebut. Nah, vaginosis bakterial dapat dialami oleh wanita pada segala usia, namun sebagian besar ini dialami oleh usia 15-44 tahun. Vaginosis bakterialis termasuk infeksi ringan, namun jika
dibiarkan tanpa pengobatan dapat menyebabkan infeksi menular seksual. Bila infeksi bakteri alat kelamin terjadi saat hamil, resiko mengalami komplikasi kehamilan menjadi lebih tinggi. Nah, penyebabnya itu apa sih? Kok bisa terkena penyakit ini? Adanya pertumbuhan berlebihan dari bakteri tertentu sehingga mengganggu keseimbangan alami bakteri di dalam alat kelamin. Ada 2 jenis bakteri di dalam alat kelamin, yaitu bakteri baik dan bakteri jahat. Nah, bakteri baik adalah bakteri Lactobacillus yang berfungsi membatasi pertumbuhan bakteri jahat dan menjaga pH normal atau tingkat keasaman bakteri ini mendominasi jumlah bakteri di dalam alat kelamin, yaitu sebesar 95%. Selain itu juga terdapat bakteri jahat, yaitu bakteri anaerob. Ketika jumlah bakteri baik menurun, pertumbuhan bakteri anaerob ini akan berlebih sehingga menyebabkan vaginosis bakterialis ini. Penyebab pastinya terganggunya menyebabkan vaginosis ini karena keseimbangan pertumbuhan bakteri di dalam alat kelamin belum diketahui. Adapun faktor yang memengaruhi adanya bakteri ini adalah karena adanya merokok. Yang kedua, sering berganti pasangan seksual dan tidak menggunakan perlindungan kelamin. Yang ketiga, penurunan bakteri Lactobacillus secara alami. Gejala infeksi vaginosis bakterialis ini seringkali tidak menimbulkan gejala, namun pada sebagian wanita, gejala utama vaginosis bakterialis ini adalah keputihan. Keputihan tersebut memiliki tekstur encer dan berwarna keabu-abuan ataupun putih. Keputihan juga mengeluarkan bau amis, terutama ketika menstruasi atau melakukan hubungan seksual dengan pasangan. Gejalanya terus berlangsung, maka akan berbahaya karena dapat menyebabkan organ reproduksi rentan terhadap infeksi atau peradangan, dan dokter akan memberikan antibiotik jika terjadi gejala terus berlangsung. Gejala muncul saat kehamilan, akan mengalami prosedur operasi daerah panggul seperti pengangkatan rahim. Pengobatan antibiotik akan menurunkan risiko infeksi serius yang mungkin terjadi pasca operasi. Yang kedua, ada antivirus. Pengobatan dengan obat antivirus hanya bertujuan untuk meredakan gejala dan mengurangi risiko penyebaran infeksi virus. Beberapa jenis obat antivirus yang digunakan untuk menangani penyakit menular seksual akibat infeksi virus adalah acyclovir, famiclovir, dan valaciclovir. Untuk menangani herpes genital dan adenovirus, entecavir, interferon, dan lamivudin untuk menangani hepatitis, Padovix untuk menangani HIV. Selanjutnya, untuk penyakit menular seksual yang disebabkan oleh jamur seperti candidiasis, dokter akan memberikan krim anti jamur yang dioleskan ke vagina seperti nystatin dan clotrimazole. Obat anti jamur dalam bentuk tablet juga dapat diresepkan oleh dokter seperti fluconazole dan miconazole. Antiretroviral ARV khusus untuk penderita HIV. Dokter akan memberikan obat ARV ini berfungsi untuk memperlambat perkembangan virus dan mencegah virus HIV menghancurkan sistem kekebalan tubuh. Perlu diketahui bila pasien masih berhubungan seksual secara aktif, pasangan seksual pasien juga harus mendapatkan pengobatan yang sama. Tujuannya adalah untuk memutus siklus penularan dan mencegah kekambuhan terjadi. Cara penanggulanginya adalah yang pertama, harus setia kepada pasangan dan tidak boleh menggonta-ganti pasangan, menjalani vaksinasi terutama vaksin HIV dan hepatitis B, menjalani pemeriksaan kesehatan secara berkala khususnya yang berkaitan dengan organ reproduksi, tidak menggunakan nafza terutama dengan berbagai penggunaan jarum suntik, tidak berhubungan intim jika didiagnosis menderita penyakit menular seksual sampai dinyatakan sembuh oleh dokter. Sekian video saya tentang penyakit menular seksual, adapun ciri-ciri, gejala, dan pencegahannya. Terima kasih.